طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik yang dirahmati Allah, marilah tidak henti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, terutama pada malam hari ini dimudahkan langkah kita ke masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat berjamaah maghrib, isya, dan juga mengikuti kajian ilmu yang semoga menjadi bekal atau menjadi sarana kita mendekatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan pada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga, dan pengikutnya yang istiqomah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya karena pada malam hari ini kita melanjutkan tema kita dalam Sirah Nabawiyah, itu tentang seperti tadi disampaikan Mas Rizal, tentang awal kenabian. Jadi permulaan wahyu dimulai dari awal kenabian. Ini ada hal yang menarik karena peristiwa ini diceritakan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang cukup panjang. Itu dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan dengan detail. Makanya tadi saya sampaikan fotokopinya, sayangnya terlambat karena hadis, jadi memang harus dibaca urut gitu. Jadi karena ini belum ada, maka akan saya sampaikan secara kronologi wahyu itu turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak kan kita baca satu persatu kemudian diterangkan. Karena itu hadis full hampir satu halaman saya tulis, biasanya kan ada cerita, kemudian ada ibrohnya, ada pelajarannya. Kalau ini memang satu halaman hampir satu hadis penuh. Diceritakan secara detail oleh istri beliau bagaimana sebelum dan sesaat sebelum, kemudian saat mendapatkan wahyu, dan setelah itu. Itu dalam hadis riwayat Bukhari. Baik, sambil menunggu semoga nanti bisa disusulkan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang lalu kami sampaikan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai usia remaja sampai kemudian beliau menikah di usia yang ke-25 sampai ke usia beliau 35 atau sampai 37 tahun. Itu masa-masa Nabi belajar tentang kehidupan, khususnya dalam hal berinteraksi dengan banyak orang. Dan itu beliau lakukan dalam bentuk usaha beliau berdagang dan menjalankan dagangan, kemudian proses ekonomi yang beliau lakukan, baik sendiri sebelumnya belajar kepada paman-pamannya, kepada kakeknya, kemudian belajar pada menjalankan perdagangannya Khadijah radhiyallahu anha, sampai kemudian menikah, dan kemudian proses itu terus berlangsung. Nah, pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mencapai pada puncak karirnya, dan begitu luar biasa. Jadi bagaimana Rasulullah kemarin menikah maharnya sekian banyak,
Jadi maharnya sekian banyak, kemudian perdagangannya yang terus meningkat. Bahkan nanti ketika Rasulullah umrah dan haji itu, kalau mungkin sekarang jamaah haji hanya motong satu kambing gitu. Beliau yang dipotong tidak satu kambing tapi sekian ratus onta. Padahal kalau kita satu onta untuk 7 orang gitu. Ya alhamdulillah lumayan lah gitu. Nah ini menunjukkan bagaimana Rasulullah yang begitu luar biasa sebelum kenabian. Sampai akhirnya pada usia 35 ke atas, kurang lebih sampai 37 tahun, beliau kemudian sudah beranjak dari interaksi dengan banyak orang, kemudian mulai melihat kondisi sosial, kondisi keagamaan masyarakat kota Makkah. Nah, dilihat ternyata orang-orang Makkah seperti ini. Dan kemarin kami sampaikan juga ketika Rasulullah SAW menyampaikan pada istrinya, wahai Khadijah, saya itu tidak pernah sekalipun menyembah sujud terhadap asnam, terhadap berhala. Jadi di mana-mana berhala, Nabi menyampaikan, saya tidak pernah dalam kehidupan itu kemudian tunduk sujud terhadap berhala. Nah ini kondisi yang dilihat Rasulullah di kota Mekah dan pengalaman beliau ketika keluar itu, kemudian melihat, nah ini masyarakat kota Mekah ini hancurnya seperti ini. Ini dulu pernah kita bahas di awal pembahasan kita tentang sirah ini. Bagaimana keadaan masyarakat Mekah yang rusaknya luar biasa, rusak moral, kemudian rusak keagamaan. Ya kalau kita lihat sekarang ini, kita bandingkan dengan keadaan sekarang. Nah, sekarang orang yang beragama masih banyak, dan Islam mereka yakini, yang diyakini oleh orang-orang yang dari sekeliling kita, tidak bisa dibandingkan dengan keadaan masyarakat kota Makkah pada waktu itu. Nah, ini kemudian menjadikan Nabi di akhir-akhir menjelang usia 40 tahun ini kemudian sering bertahanus, sering menyendiri. Beliau ini keadaan seperti ini. Saya harus bagaimana dan kemudian harus apa, ini yang kemudian ingin ditemukan oleh Rasulullah SAW. Artinya tidak hanya melihat keadaan yang rusak kemudian sudah cuek diam. Yang penting nggak ganggu saya. Tapi Rasulullah resah. Ini harus bagaimana? Begitu melihat harus bagaimana, kemudian mau apa? Ini yang menjadikan Rasulullah harus menemukan jawabannya. Kalau kemudian harus merubah masyarakat Mekah, harus dirubah bagaimana? Bentuknya apa? Ini yang kemudian kegelisahan Nabi. Disinilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kemarin kami sampaikan pentingnya kita ketika melihat kondisi diri kita, kondisi keluarga kita, atau kondisi masyarakat kita, mungkin sesekali perlu melakukan uzlah. Perlu sekali kemudian menepi dari kehidupan yang banyak ini. Sekali-kali kita mikir, saya ini seperti apa, kemudian keluarga saya itu ada apa, kemudian orang-orang di sekeliling saya ini bagaimana, kemudian di Pucang Gading seperti apa, sebelum kemudian kita berpikir secara luas, di Demak ini, di Pranggen kecamatan ada apa, kemudian di Demak ada apa, di Jawa Tengah ada apa, baru kemudian Indonesia ada apa. Ini perlu kita tumbuhkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena salah satu bentuk kepribadian seorang muslim itu peduli dengan lingkungan. Jadi tidak cuek dengan lingkungan yang ada. Rusak kono. Yang penting saya nggak rusak. Itu mendiamkan kemungkaran yang ada di sekeliling kita. Nah, ketika kita resah itu kemudian kita berpikir, ini harus bagaimana? Panduannya apa? Kalau dulu Rasulullah belum mendapatkan panduan.
Kalau sekarang panduan kita ada. Nah, ya mungkin kalau sekarang itu alhamdulillah kemudian kita malam bisa sholat tahajud, itu bagian dari perenungan itu. Kemudian kalau dalam bentuk mungkin kita berorganisasi, kita rapat itu juga bagian dari kontemplasi kan. Nah, dikira kalau orang-orang sufi kontemplasi itu ya menyepi, kalau orang-orang yang punya keyakinan tertentu kemudian harus nyepi kemana-mana, itu sebenarnya benar itu. Cuma nyepinya kadang-kadang hanya untuk diri sendiri. Kalau seorang muslim itu nyepi tapi untuk orang lain. Jadi kalau sekarang nyepi ke kuburan, kemudian nyepi ke gunung. Sekarang Gunung Kemukus rame gitu, Pak. Sudah menjadi destinasi yang cukup lumayan bagus lah. Nah, ini diperlukan. Nah, disinilah kemudian Rasulullah istri Nabi Aisyah menceritakan itu. Jadi di dalam hadisnya dikatakan awwalu ma budi'a bihi al-wahyu ar-ru'ya as-shadiqah. Bahwasanya permulaan wahyu itu diawali dengan ru'ya as-shadiqah. Itu mimpi yang benar. Nah, jadi menjelang usia 40 tahun itu Rasulullah sering mimpi. Mimpi yang benar itu seakan-akan Nabi melihat dalam mimpinya itu cahaya yang terang. Nah, itu sudah ada fotokopiannya. Nanti kita baca kalau gitu. Jadi ar-ru'ya as-shadiqah. Jadi mimpi yang terang. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau panjenengan itu bermimpi, itu kalau dalam Khazanah Islam itu ada buku tentang mimpi. Jadi ya itu primbon orang Jawa. Tapi penting juga itu sekali dilihat. Jadi kita mimpi apa? Nah ini hati-hati. Tiba-tiba panjenengan mimpi, wah ini ada terang. Kadang-kadang malah takut. Mimpi baik boleh diceritakan, mimpi buruk untuk diri sendiri. Tapi kita sering mimpi baik buruk kita ceritakan sama orang lain. Ketika kita bangun sebenarnya kalau mimpi buruk itu ke kiri, kemudian meludah ke kiri. Pas yang di sebelah kiri istrinya. Ya enggak ya. Artinya meludah ke kiri, ya apakah kemudian keluar ludahnya atau tidak, itu dibuang ke kiri. Nah, sambil kemudian bangun, kalau perlu kemudian harus berwudu lagi dan seterusnya. Saya tak nunggu. Ada airnya enggak? Oh ada. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini mohon maaf lupa saya tulis perawinya. Ini hadis ada di dalam riwayat Bukhari. Pertama, kesimpulan awalnya adalah mendekati usia 40 tahun Rasulullah sering melakukan uzlah. Uzlah itu menyendiri, menjauhi keramaian hiruk pikuk kota Mekah. Dilakukan di gua di Bukit Hira, Jabal Nur. Di sini yang sudah pernah naik itu Mas Afak itu. Wah, itu Pak Mas Afak sudah pernah naik ke atas masuk ke guanya. Nah, jadi kalau ingin tahu ada foto-fotonya banyak itu. Bisa ditanya. Kalau waktu itu saya naik sudah menggeh-menggeh. Oh, Mas Afak nemani saya ya? Enggak ya? Pas naik itu. Duluan ya? Wah, itu lari dia naik ke atas. Yang dilakukan Nabi ketika di Gua Hira itu, ini singkatnya dulu, ibadah. Memang pertanyaan ibadahnya apa? Jadi ibadahnya masih milah Ibrahim. Kemudian tafakur, dan kemudian Rasulullah itu kan juga bawa makanan. Makanan itu kemudian dibagi-bagikan pada orang-orang miskin dalam perjalanan beliau atau ketika dekat di Gua Hira itu.
dilakukan beberapa hari. Jadi Nabi ketika uzlah bertahanus di Gua Hira itu beberapa hari, bahkan pernah dilakukan 1 bulan penuh, khususnya di bulan Ramadan. Nah itu, kalau pikir-pikir dulu itu wah ngeri juga Pak. Sendirian di gua. Kalau sekarang ini apa, terang semua. Kalau dulu nggak ada yang terang. Dan juga pemilihan Gua Hira itu sebenarnya bukan satu hal yang biasa-biasa saja Bapak Ibu. Bisa dikatakan satu-satunya bukit. Jadi bukit, nah ini anggap aja bukit ya. Ini kota, ini Mekah. Mekah di sini ada Ka'bah. Ini Gua Hira. Kemudian goanya itu ada yang di ujung, di atas Pak. Nah, kemudian keluar dari Gua Hira ini, kita berada di atas Gua Hira, akan bisa melihat kota Mekah dengan jelas. Nah, kalau yang lain dihalang-halangi oleh gunung-gunung yang ada di sekitar, tapi dari Gua Hira ini, dari Jabal Nur ini, kita akan melihat kota Mekah secara jelas. Apalagi sekarang kota Mekah lampu-lampu sudah banyak, itu Ka'bahnya Masjidil Haram kelihatan. Kalau dulu mungkin ya karena bersihnya udara juga kelihatan. Ya itu mungkin hikmahnya di sana, melihat bagaimana Rasulullah melihat masyarakat kota orang Mekah pada waktu itu. Rusaknya seperti apa, beliau berpikir di atas Gua Hira tadi, di atas Jabal Nur tadi. Ya, ini kita baca nggih, karena ya hadis artinya dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bahwasanya beliau berkata, pertama turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mimpi yang benar sewaktu beliau tidur. Biasanya mimpi itu terlihat jelas oleh beliau seperti jelasnya cuaca pagi. Jadi melihat sesuatu yang terang benderang. Semenjak itu hati beliau tertarik untuk mengasingkan diri ke Gua Hira. Ini akhir-akhir menjelang 40 tahun. Di situ beliau beribadah beberapa malam, tidak pulang ke rumah istrinya. Artinya ketika di Gua Hira terus di situ. Bekalnya habis baru kemudian pulang. Untuk itu beliau membawa perbekalan secukupnya. Setelah perbekalannya habis, beliau kembali kepada Khadijah, pada istrinya, untuk mengambil lagi perbekalan secukupnya. Kemudian beliau kembali ke Gua Hira. Nah ini, jadi dari sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sejak awal Rasulullah menikah dengan Khadijah Al-Kubra, Khadijah radhiyallahu anha, kemudian menjelang wahyu diturunkan atau Rasulullah mendapatkan wahyu, kita sudah bisa melihat peran seorang Khadijah, peran seorang istri yang luar biasa terhadap suaminya. Uzlah itu bukan sesuatu yang umum di kota Mekah. Orang kemudian lari ke gunung menyendiri berapa hari sekian lama, itu sesuatu yang aneh itu. Tapi Khadijah memahami apa yang dilakukan oleh suaminya. Tadi kami sampaikan Rasulullah itu resah, gelisah melihat apa yang terjadi di masyarakatnya. Khadijah mendukung luar biasa. Kalau nggak mendukung, Mas panjenengan ngapain sih ke gunung, mending dagang kan gitu. Nah, ini kalau dibilang perdagangan sudah jalan, sudah sampai puncaknya, sudah tidak terlalu berpikir lagi tentang masalah harta, sudah jalan semua. Nah, tapi didukung oleh Khadijah luar biasa Bapak Ibu. Dipersiapkan bekalnya beberapa hari bekal berapa hari, sebulan ya bekal sebulan, bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan Khadijah mengirim pembantunya untuk mengirim makanan ke Gua Hira. Saya pernah mendengar, cuma saya cari referensinya belum ketemu, maka saya tidak berani. Ada yang mengatakan Khadijah sendiri yang naik ke atas.
Tapi itu saya belum dapat sumbernya. Kalau benar, luar biasa. Usia Khadijah pada waktu itu berarti Rasulullah 40 kan sudah mendekati 60 tahun. Nah, itu naik ke Gua Hira. Didukung luar biasa. Dan nanti kita akan melihat begitu Rasulullah dapat wahyu, dukungan Khadijah juga luar biasa. Nah, ini. Jadi yang sudah mempunyai pasangan hidup, nah itu nanti dalam banyak hal kan seorang suami banyak didukung oleh istrinya begitu luar biasa. Yang belum punya, ini yang masih jomblo-jomblo, ini kok kebetulan yang jomblo sebelah sana semua ini. Nah, maka yang silahkan yang jomblo silahkan merapat ke itu difahamkan dengan cerita ini. Dulu saya ada seorang jamaah itu, kemudian istrinya dibawa meskipun tidak berani naik ke atas, diceritakan tentang, beliau menceritakan kepada istrinya sendiri perjuangan seorang Khadijah. Nah ini. Setelah itu sampai pada suatu saat hingga suatu ketika datang kepadanya kebenaran itu atau wahyu. Yaitu sewaktu beliau masih berada di Gua Hira. Jadi ketika masih di Gua Hira, nah ini jomblo datang merapat lagi ke sana. Alhamdulillah. Malaikat datang kepadanya. Dalam sebuah riwayat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin nanti sampai ya. Rasulullah keluar dari Gua Hira itu melihat langit itu penuh dengan sayap. Maka seringkali malaikat itu diilustrasikan seseorang yang kemudian punya sayap. Memang dalam sebuah hadis dikatakan seperti itu. Tapi Rasulullah melihat langit itu penuh dengan sayap. Malaikat kemudian tiba-tiba ini siapa? Aisyah menceritakan sudah dikatakan malaikat. Tapi pada waktu itu Rasulullah tidak tahu. Tiba-tiba ada orang datang begitu. Nah, tapi karena ini yang menceritakan Aisyah setelah peristiwa terjadi, maka langsung dikatakan malaikat. Malaikat datang kepadanya lalu berkata, "Iqra." Bacalah. Nah, membaca itu adalah bukan sesuatu yang lumrah juga pada waktu itu. Meskipun tidak bisa dikatakan orang Mekah tidak tahu baca. Mereka tahu baca meskipun tidak banyak karena masih mengandalkan hafalan. Nah, itu jadi masih mengandalkan hafalan. Bacalah. Kemudian Rasulullah menjawab, "Ma ana biqari." Ini sebenarnya lebih diartikan ma ana biqari itu aku bukanlah seorang pembaca. Nah, di sini aku tidak bisa membaca. Nah, ini nanti ada hikmahnya. Kalau hikmahnya Nabi tidak bisa membaca itu, Nabi itu steril atau tidak terkontaminasi dengan pengetahuan lain dari ahlul kitab, dari perjanjian lama maupun baru, dari peninggalan orang Yahudi maupun Nasrani, ataukah kemudian berita-berita yang bisa dibaca dari keyakinan yang lain. Mungkin kalau Nabi bisa baca, mungkin orang akan mengatakan, "Oh, Muhammad itu kan bisa baca, berarti Islam itu rangkuman dari apa yang dia baca." Hikmahnya di situ, Bapak Ibu. Ini kalau saya masih ingat ada ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ ini, beliau bercerita dengan lucu di sini. Beliau mengatakan, "Iqra, bacalah. Ma ana biqari," kata Kiai Zainuddin MZ, "Ma ana biqari, saya enggak bawa korek." Kan itu kan Gua Hira kan gelap, suruh baca enggak bawa korek. Ini nanti dihapus ya. Tidak masuk, bukan seperti itu. Aku tidak bisa membaca. Nabi menceritakan, maka aku ditarik dan dipeluknya hingga aku kepayahan. Jadi dipeluk oleh malaikat Jibril tadi sampai Rasulullah sesak. Jadi dipeluk.
Nah, kita bisa ini suasana orang, Pak. Jadi kalau ada orang yang ini memeluk orang itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi memberikan kepercayaan diri. Panjenengan misalnya ada orang sedih, dipeluk itu nangis, atau kemudian itu suasana batinnya itu lepas. Hingga aku kepayahan, lalu aku dilepaskan dan disuruh membaca lagi. Malaikat berkata, "Iqra, bacalah." Masih Rasulullah menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Maka aku ditarik dan dipeluknya hingga aku kepayahan. Yang kedua, lalu aku dilepaskannya dan disuruh membaca, "Iqra, bacalah." Aku jawab, kata Nabi, "Aku tidak bisa membaca." Maka aku ditarik dan dipeluknya untuk ketiga kalinya. Nah, sampai 3 kali. Ini suasana gelap, nggak tahu siapa. Mungkin kalau kita lagi uzlah seperti itu, tiba-tiba ada orang datang, orangnya belum datang, kita sudah lari, Pak. Wah, ini apa ini? Tiba-tiba meluk. Wah. Kemudian aku dilepaskan, kemudian malaikat itu ia berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram." Dalam hadis riwayat Aisyah, riwayat Bukhari ini hanya 3 ayat. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah demi Tuhanmu yang maha mulia. Ini adik-adik ini kan hafal ya. Surat Al-Alaq hafal? Nah, itu Masya Allah luar biasa. Ini adik-adik hafal. Ini kalau saya tanya bapak-bapak hafal? Minimal Iqra. Lumayan, Pak. Sudah. Masya Allah. Kemudian setelah itu, jadi setelah dibacakan itu, kemudian malaikat Jibril pergi. Setelah itu Nabi pulang ke rumah Khadijah binti Khuwailid, pulang ke rumah istrinya. Nabi turun, itu terjal, Pak. Kalau sekarang sudah ada undang-undangannya, sudah ada pegangannya. Kalau panjenengan dimudahkan oleh Allah, diberikan kelapangan rezeki, bisa haji, bisa umrah, itu kalau pingin naik ke Jabal Nur, ke Gua Hira, kalau nggak menjelang maghrib, menjelang subuh, menjelang maghrib sampai di atas maghrib. Kemudian kalau menjelang subuh, subuhan di atas. Kalau siang panas. Nah, ini setelah itu lalu Nabi berkata, selimuti aku, zammiluni. Maka setelah itu ada nanti firman surat Al-Muzammil diturunkan. Ada surat Al-Muzammil, ada surat Al-Muddathir. Kalau surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil kumil laila illa qalila. Kalau surat Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir. Nah, nanti surat Al-Muzammil dan Muddathir itu sama-sama minta selimut, tapi penekanannya berbeda. Nah, ini nanti kalau kajian tafsir sama Ustaz Mas Afaq ini, itu menarik, Pak. Jadi kalau kita baca surat Al-Muzammil dan surat Al-Muddathir itu mempunyai konteks yang berbeda. Nah, itu awal dakwah. Kalau kita ingin cerita, dimulai dari kedua surat itu. Selimuti aku. Khadijah menyelimutinya hingga hilang rasa takutnya. Di sini di dalam Fiqhus Sirah, Ustaz Ramadan Bauti di situ dikatakan ini peran Khadijah selanjutnya, peran istri selanjutnya. Suaminya pergi berhari-hari, pulang kemudian sakit. Kalau istri nggak solehah, salai dewe, lunga kok suwe-suwe, gitu. Pergi lama-lama, pulang malah sakit, gitu. Kemudian ini kenapa sakit, kenapa? Nah, ini Khadijah
begitu minta selimut, selimuti dulu, tidak bertanya apa-apa. Tidak ditanyakan kamu dari mana, ada apa enggak. Selimuti dulu, tenang dulu. Hingga hilang rasa takutnya. Kata Nabi kepada Khadijah setelah menceritakan semua kejadian yang dialami. Jadi kemudian Rasulullah menceritakan apa yang terjadi di Gua Hira. Sesungguhnya aku cemas terhadap diriku. Nabi takut, khawatir. Ini kenapa? Kok ada makhluk seperti itu? Saya disuruh ini, suruh baca dan seterusnya. Ada apa? Nabi sangat takut, khawatir dengan peristiwa itu. Ini peran Khadijah lagi. Kemudian Khadijah menjawab, jangan takut, demi Allah Tuhan tidak akan membinasakan dirimu. Kenapa? Engkau selalu menyambung tali persaudaraan, membantu orang yang sengsara, mengusahakan barang keperluan yang belum ada, memuliakan tamu, menolong orang yang kesusahan karena menegakkan kebenaran. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Khadijah meyakinkan suaminya, panjenengan ini dalam hidup tidak pernah buat susah orang lain, selalu membantu orang lain, selalu berbuat baik. Tidak mungkin orang seperti panjenengan ini, seperti Anda ini akan mendapatkan celaka. Wong apik kok kemudian ada seperti ini, kemudian sesuatu yang tidak baik. Itu dikuatkan, Nabi dikuatkan oleh istrinya. Itu kalau kita baca pelan-pelan itu memang non sewu, baca terjemahannya dan baca Arabnya itu beda, Pak. Nah, itu kalau saya membaca teks hadisnya itu Masya Allah luar biasa. Rasa bahasa itu kan rasa. Anda adalah ini, tidak pernah ini, selalu melakukan seperti ini. Tidak mungkin orang yang seperti Anda ini akan mendapatkan celaka. Nah, ini peran seorang Khadijah. Apalagi oleh karena itu ketika para suami itu kemudian bekerja, kemudian berusaha, berdakwah, selama tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak baik pada orang lain, maka itu perlu diangkat oleh istri panjenengan. Mas, Pak, itu seperti ini, tidak mungkin akan ditinggalkan oleh Allah. Dan ini nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bicara ini, nanti kita akan bicara surat Ad-Duha, itu luar biasa lagi. Jadi ada surat-surat tertentu di dalam Al-Quran itu berkaitan dengan sejarah. Kalau kita tahu sejarahnya, baca Qurannya, nah itu nanti akan nyambung. Nah, nanti mungkin suatu saat akan sampai. Setelah itu Khadijah pergi bersama Nabi menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, yaitu anak paman Khadijah, artinya sepupunya Khadijah. Jadi setelah itu Nabi tenang menceritakan, diberikan ketenangan sama Khadijah. Oke, kalau seperti ini kita ke tempat Waraqah bin Naufal. Siapa Waraqah bin Naufal? Yaitu anak paman Khadijah, sepupunya Khadijah yang telah memeluk atau yang memeluk agama Nasrani pada masa jahiliyah. Artinya Waraqah bin Naufal ini mendapatkan ilmu dari Injil. Jadi mendapatkan ilmu dari Injil. Ia pandai menulis buku dalam bahasa Ibrani, maka disalinlah kitab Injil dari bahasa Ibrani seberapapun yang dikehendaki oleh Allah untuk disalin. Artinya ada beberapa Injil itu yang disalin dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Usianya saat itu telah lanjut dan matanya buta. Kemudian Khadijah berkata kepada Waraqah, "Wahai anak pamanku, sepupuku, dengarkan baik-baik kabar dari anak saudaramu ini," yaitu dari suaminya Muhammad. Waraqah bertanya kepada Nabi, "Wahai anak saudaraku, apa yang terjadi pada dirimu?" Kemudian Nabi menceritakan semua peristiwa itu. Setelah kemudian diceritakan, Waraqah mengatakan, karena Waraqah ini sudah dapat ilmu dari berita Ahlul Kitab.
Apa kata Waraqah? Inilah hadza an-namus alladzi nazzala ala Musa. Nah itu. Ini adalah namus. Namus itu kalau dalam bahasa Islam itu malaikat. Ini adalah namus yang Allah utus pada Nabi Musa. Karena peristiwanya sama. Yang dapatkan dari cerita ahlul kitab, kemudian kok ini ada peristiwa yang sama. Ini bukan sesuatu yang aneh, ini adalah malaikat. Kemudian Waraqah setelah itu mengatakan, duhai, semoga saya masih hidup ketika kamu diusir oleh kaummu. Coba. Jadi karena Waraqah tahu namanya ada orang ditemui malaikat, dapat wahyu, pasti akan ditentang oleh masyarakatnya. Nah, itu luar biasa. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, awamukhrijiyahum, apakah kaumku akan mengusir aku? Katanya Nabi seperti itu. Apakah mereka akan mengusir aku? Waraqah menjawab, ya betul. Tidak ada seorang pun yang diberi wahyu seperti yang engkau dapatkan, kecuali akan dimusuhi. Jika aku masih mendapati hari itu, niscaya aku akan menolongmu dengan sekuat-kuatnya. Itu kata Waraqah. Tidak ada orang yang ketemu dengan malaikat dengan peristiwa seperti itu pasti akan dimusuhi. Seandainya aku nanti masih hidup, saya akan membela Anda dengan pembelaan yang luar biasa. Tapi setelah itu kemudian Waraqah meninggal. Tidak berapa lama kemudian Waraqah meninggal dunia dan wahyu pun terputus untuk sementara. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini peristiwa pertama. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran. Nabi menjelang kenabian bertahanus, bertafakur tentang kondisi masyarakatnya. Kita yang mempunyai kepedulian terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita, masyarakat kita, perlu kiranya waktu-waktu tertentu menyendiri, kemudian meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga terlihat bagaimana ketika orang beribadah, Nabi beribadah itu salat. Azan ya? Nah, sebentar. Kemudian Nabi tafakur dan kemudian juga berbagi rezeki kepada orang lain. Itu yang dilakukan Nabi ketika tahannus. Kemudian selanjutnya itu peran seorang Khadijah, peran seorang istri yang luar biasa. Ini nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita belajar sirah ini, kita akan melihat rentetan peran seorang Khadijah, peran seorang istri sampai Khadijah meninggal. Ini tidak henti-henti Khadijah itu mendukung dakwahnya Nabi dengan begitu luar biasa. Hari ini kita belajar dukungan itu secara moral. Nanti suatu saat kita akan lihat dukungan Khadijah secara material, dan itu luar biasa. Nanti ketika Nabi dan para sahabatnya diusir dari kota Mekah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah Nabi dapat wahyu ini, kemudian wahyu itu terputus beberapa saat. Nah, inilah kemudian Nabi resah, sudah tenang, wahyu terputus, resah lagi. Nah, dalam hadis nanti dikatakan Nabi itu kemudian masih tahanus lagi ke Gua Hira, karena bingungnya nggak ketemu dengan Jibril lagi. Rasulullah turun dari Gua Hira itu seakan-akan terjatuh, karena oleng gitu. Karena itu tadi, ini saya setelah dapat ini terus bagaimana kok dibiarkan lagi? Nah, ini nanti suasana kebatinan Nabi yang begitu luar biasa sampai datang wahyu yang kedua nanti. Nah, ini. Jadi turun wahyu itu langsung turun enggak. Nah, ini turun wahyu kemudian berhenti agak lama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya rasa ini yang dapat kami sampaikan. Mungkin nanti kita masih akan melanjutkan pada akhir bulan yang akan datang. Sehingga jangan lewatkan episode sirah nabawiyah berikutnya. Wallahu a'lam.
yang jauh nggak, Ustaz? Alhamdulillah, luar biasa Ustaz Arif Rahman menyampaikan sirah an-nabawiyah dengan begitu lugas, jelas. Kalau saya itu sampai terbawa kerinduan kita kepada Nabi, Ustaz. Mudah-mudahan kita semua nanti dikumpulkan bareng bersama Nabi, para syuhada, dan di dunia yang belum sempat menginjakkan ke bumi para nabi, insyaallah mudah-mudahan dimudahkan. Allahumma shalli ala. Saya beri kesempatan satu penanya, satu saja yang ingin bertanya, khususnya terkait pada materi pada malam hari ini. Silakan. Ya, Ibu silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertanyaan yang luar biasa. Ini karena kita lagi belajar sirah, sebenarnya nanti akan sampai. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perjalanan Nabi dan para sahabat itu menjelaskan tentang kondisi dimanapun saja kita berada. Nanti akan ada yang seperti itu, dan nanti ada sahabat juga seperti itu. Dalam kondisi yang sangat minus itu juga ada. Maka kalau ini jawaban saya masih sementara seperti itu. Jadi jawaban saya seperti itu. Nanti kita akan melihat kondisi para sahabat yang mungkin sama, yang kurang lebih yang diceritakan tadi, Bu. Itu ada yang seperti itu. Nah, di sini saya hanya ingin menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW pernah beliau bersabda bahwasanya setiap dirimu itu punya hak, maka berilah hak sesuai dengan porsinya. Mata punya hak, berikan haknya. Badan punya hak, maka berikan haknya. Keluarga punya hak, maka berikan haknya. Jangan sibuk di luar, keluarga kemudian kacau. Nah ini, itu sesuatu yang ideal seperti itu. Karena kalau kita melihat sirah secara utuh itu, maka kita akan melihat dengan jelas bahwasanya kehidupan masyarakat itu tidak sama,
berbeda-beda, konfliknya juga berbeda-beda, masalahnya berbeda-beda, tetapi kemudian jalan keluarnya juga berbeda-beda. Maka Nabi sering mendapatkan laporan para sahabat, kemudian ya disesuaikan. Ada sahabat yang tidak mau mencium anaknya, jadi nggak mau mencium anaknya. Kemudian Rasulullah marah, artinya tidak suka, bahwasanya mencium itu bagian dari kasih sayang. Kemudian ada sahabat yang tidak memperdulikan istrinya dan keluarganya. Dia sibuk puasa, sibuk ibadah. Kemudian itu antara Salman Al-Farisi dengan Abu Dzar Al-Ghifari kalau nggak salah. Dua orang ini yang bersahabat, kemudian diceritakan, kemudian lapor kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian, kamu harus kembali kepada keluargamu, berikan hak mereka. Jangan kemudian sibuk dengan diri sendiri, melalaikan keluarganya. Artinya ini ada keseimbangan. Nah, jadi begitu Bu. Jadi memang perlu ada keseimbangan. Kemudian juga disinilah perlunya kita selalu rendah hati, rendah diri untuk selalu belajar. Tidak ada orang yang sempurna. Kita belajar, namanya belajar itu menundukkan diri, menundukkan pikiran, menundukkan hati, bahwasanya ada pengetahuan yang luas yang bisa memberikan jawaban kepada kehidupan kita. Itu seperti itu. Tapi kalau kemudian kita tinggi hati, pengetahuan kemudian tidak kita jadikan sebagai acuan, ya repot. Nah, disitulah nanti ujian suami terhadap istrinya atau ujian istri terhadap suaminya. Itu juga tidak boleh nyesal. Wah, nyesal saya nikah sama ini, saya nyesal. Tidak boleh. Nah, karena Allah memberikan ujian itu bermacam-macam. Ada yang diuji oleh suaminya, ada yang diuji oleh istrinya, ada yang diuji oleh anaknya. Anaknya semua baik-baik, ada salah satu anak yang kurang baik. Ada yang diuji oleh, itu aman semua, ada yang diuji dengan hartanya, ada yang diuji dengan tetangganya, ada yang diuji dengan teman di kantornya, macam-macam ujian dari Allah. Nah, sehingga tidak ada ujian itu yang tidak berat, semuanya berat. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita mencari solusi dari itu. Dan insya Allah nanti dalam sirah kita akan sampai hal-hal seperti itu. Nanti kita ada kisah sahabat, tapi ya tidak bisa kita ceritakan dalam satu waktu. Nah, makanya sambil promo ya Mas ya. Setiap Jumat malam datang di tamasya ini, insya Allah akan mendapatkan pengetahuan atau hikmah dalam kehidupan. Amin.